Steve, Tally's approaching. 11 o'clock, 2 SUVs. It's on the north bridge! Contact! Keep your eyes on the road! 5.62. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi dengan saya yang kali ini akan membawakan sebuah alutsista film. Langsung saja kita tancapkan handset dan kita siapkan kopi hitam kita tentunya. Langsung saja kita ke filmnya. Di awal scene kita diperlihatkan wilayah Laskargah, sebuah wilayah di Afghanistan pada tanggal 7 Oktober 2011. Dijelaskan pada awal film jika tahun tersebut Amerika sedang mengerjakan sekitar 50.000 juru bahasa dari Afghanistan dan akan dijanjikan mendapat visa dan akan dipindahkan ke Amerika Serikat. Perkenalkan, ini adalah Sersan John Linke, kemudian ini ada Kolonel Hissel. Perlu kita tahu, Kolonel Hissel ini adalah bagian rekrutmen juru bahasa. Dia memperkenalkan pria Afghanistan yang bernama Ahmad yang baru saja bergabung kepada Sersan John. Dan ternyata Sersan John mau menerima Ahmad sebagai juru bahasa yang baru dalam regunya. Meski nampaknya Sersan John ragu terhadap si Ahmad ini. Basically, sadly. Yang singkat cerita, hari berganti di misi regu, yaitu untuk mencari keberadaan tempat perakitan bom para Taliban. Dengan menggunakan keahlian Ahmad, si juru bahasa, Sersan John mulai menggeledah satu persatu rumah warga sipil setempat. Namun pada hari itu nampaknya regu tidak menghasilkan apa-apa. Setelah pulang, nampaknya John tidak begitu menyukai misi ini. Terlihat saat dia mengeluh pada atasannya karena sudah merasa lelah mencari namun tidak pernah mendapatkan sebuah hasil. Ia selesai menemui jenderal atau atasannya, kemudian ia menghampiri si juru bahasa Ahmad untuk menanyai terkait soal seseorang yang ada dalam selembar foto. Nampaknya John mempunyai sebuah rencana, dan beruntungnya pun Ahmad tahu soal seseorang yang ada dalam foto tersebut. Ternyata pria dalam foto itu bernama Faraj, salah satu orang Taliban yang kini bersembunyi mana keberadaannya. Namun pada malam harinya, regu John bersama juga Ahmad berada dalam sebuah mobil untuk mencari keberadaan Faraj dan berusaha untuk menculik si Faraj ini. Kemudian selang beberapa saat Faraj sudah ditemukan. Kemudian segera ia diberikan pilihan memilih untuk bekerja sama atau dipenjara. Tentunya John berkomunikasi melalui si juru bahasa Ahmad. Dengan memberinya uang, akhirnya Ahmad mampu membuat si Faraj ini mau membantu dengan memberi informasi kepada John. Namun nampaknya John tidak suka dengan cara Ahmad yang memutuskan sendiri dengan memberi uang Ahmad pribadi kepada si Faraj. You'll get it. Karena tindakan Ahmad tadi, John pun penasaran dengan latar belakang si Ahmad. Ia pun bertanya kepada seorang kawan dalam regunya. Dan akhirnya ia dapati informasi jika Ahmad ini dulunya adalah salah seorang anggota pedagang heroin yang dulu juga bekerja sama dengan Taliban. Namun karena ada sebuah kesalahan Ahmad, Taliban menghukum Ahmad dengan membunuh putra Ahmad. Maka dari itu, Ahmad kini membelot dan memilih untuk membela dan membantu tentara Amerika. Scene berganti dengan didapatinya informasi dari Faraj bahwa ada suatu lokasi yang Taliban gunakan untuk merakit bom dan menyimpan senjata. John dan regunya pun segera merencanakan penggerebekan lokasi tersebut. Ini dia namanya GC. Tugasnya adalah mengatur jalan dan membaca rute dalam peta perjalanan regu nantinya. Namun saat GC menjelaskan arus peta kepada regu, namun tiba-tiba si Hadi, ini namanya Hadi, ia menyela pembicaraan GC dan mengatakan pada regu bahwa jalur yang akan dipilih GC pada saat ini sedang mengalami banjir dan akan sangat sulit untuk dilewati. Akhirnya pun John pun setuju agar lebih milih jalur Hadi, dan pagi itu mereka semua berangkat dari markas. Dengan mental yang kuat dan tekad yang bulat, akhirnya mereka pun berangkat. Namun selang beberapa menit perjalanan, Ahmad meminta kepada Sersan John agar mau menghentikan perjalanan. Karena Ahmad merasa ada yang tidak beres. Ahmad mengatakan pada John jika mereka sedang dipermainkan dan dikhianati oleh Hadi. Dan tentunya pun John sangat marah kepada Ahmad karena selain Ahmad mencoba mengatur John, Ahmad juga telah memfitnah anggota regu yang lebih lama ketimbang dirinya.
You're here to translate. Namun karena John orang yang hati-hati dan waspada, dia tetap memikirkan apa yang dikatakan Ahmad. Ia pun menyuruh beberapa anggota regunya untuk mengintai sekitar jalur yang akan mereka lewati. Saat mereka mengawasi sekitar, Ahmad tiba-tiba menyerang Hadi dan memaki Hadi, bahkan juga menodongkan pistol kepada Hadi, hingga tentunya hal itu membuat John sangat marah dengan mengacungkan balik senjata milik John pada Ahmad agar Ahmad mau menurunkan pistolnya dan memberikannya pada John. Beberapa saat pertikaian terjadi, tim yang mengintai tadi melihat beberapa kelompok Taliban yang saat ini sedang menunggu mereka lewat, hingga John kini merasa malu karena tadi dia tidak percaya kepada Ahmad, hingga membuat John dan satu regu menunda perjalanan. Singkat cerita, hari berganti, terlihat John dan regu kembali melakukan perjalanan mereka dengan membuat rute yang baru. Hingga akhirnya sampailah mereka pada sebuah pertambangan. Seperti biasa, Ahmad sebagai juru bahasa, ia mulai pembicaraan pada seorang penanggung jawab pada penambang itu. Beliau mengatakan bahwa di sini tidak ada apa-apa, namun dia mengatakan jauh dari tempat pertambangan itu terdapat tempat perakitan bom untuk milik Taliban. Namun Ahmad tidak percaya kepadanya dan mengatakannya pada Sersan John, sehingga kali ini John mengikuti arahan Ahmad. Ia menyuruh tim untuk menggeledah tempat pertambangan itu, dan benar sekali akhirnya mereka telah mendapatkan lokasi perakitan bom, dan John segera melapor pada pusat komando. Namun pengintaian mereka telah diketahui hingga akhirnya terjadi baku tembak di tempat itu. Banyak sekali kelompok Taliban yang mulai berdatangan sehingga membuat regu John kewalahan. Hold position! Satu persatu anggota John pun tumbang. Jelas sekali mereka kalah jumlah hingga hanya kini menyisakan si Sersan John bersama Ahmad, yang kini mereka harus lari pontang-panting menuruni bukit yang curam dan sembari bersembunyi di balik bebatuan. Namun para Taliban tidak menyerah. Mereka tidak ingin kehilangan 2 militer Amerika yang mencoba melarikan diri. Mereka memecah kelompok di hutan yang membuat John dan Ahmad tambah pontang-panting. Hingga matahari terbenam pun pencarian para Taliban tidak berhenti. John dan Ahmad yang merasa lelah berlari, mereka melihat sebuah rumah tua yang nampaknya sudah tidak berpenghuni, yang dapat digunakan oleh mereka berdua untuk beristirahat dan bersembunyi. Selang beberapa jam kemudian, Taliban menemukan tempat itu hingga akhirnya John dapat dilumpuhkan oleh Taliban. Namun karena petinggi Taliban menginginkan John hidup-hidup, maka John tidak sampai dibunuh. Nakub terluka sangat parah. Entah di mana Ahmad saat itu, mungkin dia sudah lari ketakutan ya. Namun saat seorang Taliban yang menangkap John tadi mencoba berkomunikasi pada petinggi, tiba-tiba apa yang terjadi? Ahmad pun datang dan dapat menghabisi mereka semua. Ia pun menghampiri John yang sudah terluka parah dan tidak berdaya. Nampaknya John tidak mampu untuk berjalan lagi dan hanya akan menjadi penghambat untuk Ahmad. Saya kira Ahmad akan meninggalkan John, namun di luar kepala Ahmad malah membuat sebuah alat untuk dapat membawa John, dan ia berkata pada John yang sudah tidak berdaya lagi. Dia berjanji pada John akan membawa John pulang dengan selamat. Dan akhirnya dengan gigi Ahmad berusaha menyeret John langkah demi langkah, meter demi meter, yang terkadang juga harus menaiki tanjakan yang membuat Ahmad sangat ngos-ngosan dibuatnya. Dengan ikhlas dan tanpa lelah, Ahmad tetap berusaha agar dapat membawa John, hingga Ahmad bertemu dengan sebuah kelompok pengembara, dan Ahmad melakukan negosiasi kepada mereka agar mau memberikan obat pereda nyeri dan juga sedikit makanan untuk John dan dirinya.
Di sela-sela perjalanan Ahmad yang berat, Ahmad mengobati John dan juga menyuapi John agar John dapat bertahan. Hingga akhirnya Ahmad pun sampai ke markas tentara Amerika. Dan akhirnya John pun dapat diselamatkan. Ground! Get the fuck down! Right now! Don't fucking kill me. Waktu demi waktu pun berganti. Selang sebulan kemudian John tersadar dari komanya, yang saat itu dia sudah berada di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Ternyata Sersan John sudah dipulangkan di Amerika Serikat, kampung halamannya. Setelah 2 minggu berlalu, akhirnya ia dapat dipulangkan ke rumahnya karena secara fisik dia sudah sehat, namun ingatannya belum sembuh total akibat pukulan tepat di kepalanya. Setelah dia tahu bagaimana cara ia dapat selamat, tentu ia mencari informasi di mana keberadaan Ahmad. Yang ternyata saat itu Ahmad sudah sangat terkenal di Afghanistan karena perjuangan menyelamatkan nyawa John Kinley, dan tentunya ia musuh besar bagi si Taliban. Kepala Ahmad pun akan dibanderol mahal oleh para Taliban jika Ahmad dapat ditemukan hidup ataupun mati. John yang mendengar kabar itu tidak dapat tidur setiap harinya karena merasa hutang budi kepada si Ahmad. Dalam pikirannya, Ahmad yang saat ini tidak dapat berbuat apa-apa selain bersembunyi, sedangkan dirinya hidup damai tenang di rumahnya yang mewah. Hingga akhirnya John tidak dapat menerima hal itu. Akhirnya John meminta izin kepada sang istri untuk kembali ke Afghanistan untuk mencari Ahmad sendiri, karena pihak negara Amerika tidak dapat membantu John. Scene berganti ke Ahmad di Afghanistan. Terlihat sekelompok Taliban yang sedang mengamuk menggeledah rumah warga sipil. Ternyata para Taliban sedang mencari Ahmad yang saat ini sedang di rumah persembunyiannya. Namun karena Ahmad punya seseorang yang ia percayai untuk menjaga wilayahnya, akhirnya Ahmad diberitahu jika saat ini Ahmad sedang dalam bahaya. Akhirnya Ahmad bersiap untuk pergi dengan kendaraan yang sudah disiapkan oleh kawannya tadi. Scene berganti ke John Kinley yang saat ini sudah berada di Afghanistan, sedang menemui Parker, orang yang akan membantunya dalam misi pencarian Ahmad. Namun ternyata ia hanya mendapat sebuah informasi tentang kerahasiaan keberadaan Ahmad, dan ia diberikan sebuah mobil dan beberapa senjata. Setelah John bersiap berangkat sendiri dengan mobil yang sudah diberikan oleh kawannya tadi, John pun berangkat menemui seseorang Taliban. Dialah kakak Ahmad. Dialah satu-satunya orang yang tahu keberadaan si Ahmad. Setelah John tiba di sana, ia disambut oleh sang kakak Ahmad. Selain diberikan lokasi keberadaan si Ahmad, ia juga memberikan seorang sopir dan juga kendaraan berupa truk agar perjalanannya aman melewati para kelompok Taliban yang berpatroli di setiap perempatan jalan. Dan benar, perjalanan John aman dalam melewati setiap patroli yang ada. Dan akhirnya John dapat bertemu dengan si Ahmad. Ahmad pun bersenang hati karena ia sudah dijanjikan visa oleh John untuknya dan keluarganya. Segera pun Ahmad dan istrinya berkemas dan menaiki truk yang dibawa oleh John tadi. Mereka segera menuju ke lokasi penjemputan sesuai yang disepakati oleh John dan Parker, yaitu sebuah jembatan yang sepi. Namun beberapa menit berjalan, kelompok Taliban muncul dan segera menyerang, hingga John harus menghentikan kendaraannya dan berlari bersama si Ahmad dan keluarganya menuju jembatan, sembari membalas tembakan kepada para Taliban. Setelah baku tembak terjadi agak lama, sayang sekali John, Ahmad dan juga sopirnya tadi kehabisan amunisi pelurunya, hingga membuat John dan Ahmad hanya mampu pasrah sembari menunggu kedatangan Parker. John yang terpaku melihat wajah tulus Ahmad dan juga anak istri Ahmad, John kembali merasa bersalah karena merasa usahanya telah gagal. Namun tiba-tiba datanglah pesawat militer bersenjata yang membabi buta menyerang para Taliban hingga mereka semua tewas dan tak tersisa. Ternyata yang datang adalah kelompok Parker dan akhirnya John bersama yang lainnya pun selamat. Bradley, Mike, get him. You know. Dan film pun berakhir.
Film yang benar-benar mengangkat emosional kita, bukan? Rasa loyalitas terhadap teman yang dapat kita contoh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur film yang lainnya.